Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-19. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat seorang yang melayani Sambi yang merasa sangat haus. Setitik demi setitik air diteteskan di mulutnya. Dengan susah payah, ia mencoba menelan air itu. Sambi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menggeleng lemah. Cukup, desisnya lambat sekali. Ki Buyut, berkata Kidang Alit kemudian, aku minta diri, biarlah anak-anak menjaga Sambi sebaik-baiknya. Jika ada orang lain yang datang, biarlah keduanya masih tetap berpura-pura lumpuh, bisu dan tuli. Tetapi orang-orang yang menyakiti Kasdu sudah tidak ada lagi. Siapa tahu bahwa aku keliru. Jika kedua orang itu adalah kawan-kawan mereka yang sudah terbunuh, maka mereka pun tentu akan membunuhnya pula. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berpesan seperti yang dikatakan oleh Kidang Alit itu untuk keselamatan mereka sendiri. Kecuali terhadap Raden Kudarupoko, berkata Ki Buyut. Ia tidak dapat dibohongi. Ia mengerti semuanya tentang Kasdu, yang barangkali juga Sambi. Kidang Alit tersenyum. Katanya, biar sajalah. Aku kira mereka tidak akan membahayakan Kasdu. Bagaimanapun juga, aku kira bangsawan-bangsawan itu masih juga mengenal peri kemanusiaan. Ki Buyut mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Sudahlah Ki Buyut, aku akan pergi ke sungai. Sudah 2 hari aku tidak mencuci pakaian. Kidang Alit pun kemudian meninggalkan rumah Ki Buyut. Di muka rego langkahnya terhenti sejenak. Namun kemudian ia pun berkata kepada diri sendiri, persetan, jika Kudarupoko mengetahui permainan ini, aku tidak akan memberi kesempatan kepadanya lebih lama lagi. Tetapi semuanya memang tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, agar justru tidak gagal karenanya. Ia pun kemudian melanjutkan langkahnya, kembali ke pondoknya, mengambil beberapa helai pakaiannya, dan langsung pergi ke sungai. Kidang Alit mempunyai kesenangan mencuci pakaiannya di sungai, di saat-saat gadis-gadis Karangmojo mencuci pakaian pula. Namun gadis-gadis itu sama sekali tidak merasa terganggu oleh kehadirannya, meskipun tidak biasa laki-laki mencuci pakaian bersama dengan mereka. Biasanya laki-laki lebih suka mandi dan mencuci di gerojokan, di bawah bendungan, di siang atau di sore hari setelah mereka pulang dari sawah. Bahkan kehadiran Kidang Alit dapat memberikan kesegaran dan kegairahan pada gadis-gadis itu. Mereka tidak segan-segannya bergurau, bahkan kadang-kadang berkejar-kejaran bersama Kidang Alit. Sehingga dengan demikian mereka sering terlambat pulang. Tidak banyak yang mengetahui perbuatan dari Kidang Alit itu.
gadis-gadis Karangmojo tidak pernah memperbincangkan dengan orang tua mereka tentang tingkah laku anak muda itu. Tetapi mereka setiap saat memperbincangkannya dengan kawan-kawan mereka. Bahkan siapa yang paling dekat dengan anak muda itu merasa sangat bangga, seolah-olah ia adalah gadis yang paling terkemuka di Karangmojo. Meskipun dua orang dari mereka telah kehilangan pengekangan diri, namun seolah-olah hal itu tidak pernah diingatnya lagi oleh kawan-kawannya. Apalagi keduanya kemudian telah kawin seperti kebanyakan gadis-gadis dewasa dengan laki-laki yang menganggap mereka sebagai istri yang baik tanpa celah. Tetapi bagaimanapun juga, tingkah laku Kidang Alit itu telah membuat Ki Buyut menjadi sangat berprihatin. Tidak kurang dari kehadiran dua orang yang tinggal di Banjar itu, seolah-olah menggantikan 3 orang yang sebelumnya berada di Banjar itu pula. Dan yang 2 di antaranya, mereka telah terbunuh, sedang yang seorang lagi berhasil melarikan diri. Namun keprihatinan itu harus ditekannya di dalam dadanya, yang semakin lama menjadi semakin penuh dengan persoalan-persoalan yang datang berurutan. Kapan ada cahaya terang pada padukuhan kecil ini? Setiap kali Ki Buyut berdesah, jika ia mulai berbaring di malam hari, terasa betapa kecut hatinya menghadapi masa depan padukuhannya. Memang sekali lagi timbul dugaannya bahwa istana kecil itulah yang agaknya telah mengundang kesulitan bagi padukuhan Karangmojo. Tetapi ia mengenang kebaikan hati Pangeran Kuda Narpoto dan segala macam jasa yang telah diberikannya pula. Maka ia selalu mencoba mengusir dugaan-dugaan semacam itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa persoalan memang berkisar pada istana kecil yang terpencil itu. Kegagalan-kegagalan orang dari perguruan Guntur Geni bukan mengurangi kekalutan bagi Karangmojo, karena salah seorang dari mereka yang tidak terbunuh mati berhasil menghubungi kawan-kawannya dari perguruan Guntur Geni dan menceritakan apa yang telah terjadi di istana kecil itu. Gila! Desis salah seorang yang bertubuh jangkung, berambut putih dan berjanggut panjang dan berwarna putih pula. Jadi di Karangmojo telah hadir murid-murid dari perguruan Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning. Gagak Wereng yang hampir kehabisan darah selama di perjalanan hampir tidak mampu lagi bergerak. Hanya karena ketahanan tubuhnya yang luar biasa sajalah, maka ia masih dapat berbicara beberapa kalimat untuk menceritakan segala peristiwa pahit yang dialaminya. Ketika ia merasa bahwa semuanya sudah diucapkannya, betapapun sulitnya untuk menggerakkan bibir, tidak dapat lagi ia mengucapkan kata-kata. Gagak Wereng masih sadar bahwa oleh 2 orang saudara seperguruannya, ia diangkat mendaki sebuah bukit kecil di ujung Pegunungan Sewu. Beberapa tonggak lagi terhampar rengarai yang luas, yang sebagian masih diselimuti oleh hutan yang sangat lebat. Orang berjanggut dan berambut putih tidak memaksanya lagi untuk berbicara, tetapi ia memberikan beberapa tetes cairan, ramuan dari air dan serbuk obat untuk menenangkan dan memberi kekuatan kepada Gagak Wereng. Tanpa obat ini, maka Gagak Wereng tentu sudah jatuh pingsan, dan bahkan mungkin ia akan kehilangan kemungkinan untuk dapat hidup lebih lama lagi. Namun agaknya Gagak Wereng memang belum saatnya mati. Perlahan-lahan tubuhnya merasa menjadi segar, sehingga ia mulai dapat menggerakkan seluruh tubuhnya dan bibirnya mulai dapat menyebut beberapa kata.
Ketika ia merasa sudah menjadi semakin kuat, maka ia pun mulai mencoba untuk duduk bersandar pada sebongkah batu besar di pinggir jalan setapak. Wereng, salah seorang temannya mulai bertanya lagi ketika ia melihat keadaan kakak Wereng semakin baik. Jadi jelasnya, kau dan kedua saudara seperguruanmu itu telah gagal. Iya Kiai, kami sudah gagal sama sekali. Aku tidak melihat akhir dari pertempuran di halaman itu. Namun menurut perhitunganku, saudara-saudaraku tidak ada harapan lagi untuk melepaskan diri dari tangan Raden Kudarupoko dan Panji Surawilogo. Raden Kudarupoko, desis orang berjanggut dan berambut putih itu. Aku mendengar namanya belum lama berselang. Ia adalah seorang kesatria dari Majapahit yang memiliki beberapa kelebihan. Namanya cepat dikenal di Demak oleh segala golongan karena ia mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi. Ia banyak menolong orang-orang yang memang memerlukan pertolongannya. Ia tidak segan-segan berbuat apa saja untuk kepentingan orang banyak yang lemah dan tersinggung oleh rasa keadilannya. Agaknya benar orang itu, desis Gagak Wereng dengan suara yang lemah. Ia adalah seorang bangsawan yang memang pilih tanding. Tetapi di samping Kudarupoko, kau harus memperhatikan pula orang yang menyebut dirinya dari perguruan Kumbang Kuning. Sahut orang yang berjanggut dan berambut putih itu. Perguruan Kumbang Kuning adalah perguruan yang pernah menggetarkan tanah ini. Gagak Wereng mengangguk-angguk, namun kemudian ia berdesis. Tetapi, kenapa mereka itu kini berkumpul di Karangmojo? Bukankah itu berarti bahwa rahasia yang tersimpan di dalamnya telah banyak diketahui oleh beberapa pihak? Mungkin demikian, tetapi yang menggelisahkan kita adalah Raden Kudarupoko. Ia adalah keluarga Pangeran Kudanarpodo, sehingga ia merupakan pelindung yang paling baik. Orang yang berjanggut putih itu menggeram. Kenapa Kudarupoko itu hadir juga di tempat yang demikian jauhnya? Kita juga datang dari jauh. Kini Kiai berada di sini beberapa lamanya dan meninggalkan padepokan juga karena rahasia yang tersimpan di istana itu. Sahut Gagak Wereng. Tentu Raden Kudarupoko mengetahui juga rahasia itu dan merasa wajib untuk melindunginya. Apakah bukan karena Kudarupoko sendiri mempunyai pamrih seperti kita dan murid-murid dari perguruan Kumbang Kuning itu? Kita tidak tahu dengan pasti, tetapi yang jelas bahwa Kudarupoko merupakan penghalang yang paling berat. Kita dapat mengesampingkan yang lain dengan kekerasan atau dengan diam-diam mendahului memasuki istana itu. Tetapi Raden Kudarupoko ada di dalam istana itu. Orang berjanggut itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Baiklah Wereng, sementara kita akan mengawasi saja jalan menuju ke istana kecil itu. Bukan hanya kita yang mengalami kesulitan memasuki istana itu, tetapi juga murid-murid dari Kumbang Kuning akan menghadapi kekuatan yang mungkin tidak tertembus." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi Cengkir Pitu adalah perguruan yang tidak banyak berhubungan dengan para bangsawan di Majapahit. Adalah agak aneh jika kau mengatakan bahwa Kudarupoko mempunyai ilmu dari perguruan Cengkir Pitu." Bukan saja ilmu dari perguruan Cengkir Pitu, tetapi menurut pengakuan mereka, Raden Kudarupoko mempunyai batu akik Jamrut Sisiwojo
dan kawannya yang bernama Panji Surawilogo itu mempunyai akik nogo keling. Orang berjanggut dan berambut putih itu berkata, kedua akik itu memang menunjukkan ciri dari perguruan Cengkir Pitu. Hanya orang-orang terpercaya sajalah dari perguruan itu yang mendapat benda-benda yang memiliki pengaruh atas orang yang memakainya. Dan selebihnya Kiai, orang yang mengaku memiliki cula kumbang kuning bermata berlian itu mengetahui dengan pasti bahwa Kiai Sekar Pucang yang sekarang ini sama sekali bukan Kiai Sekar Pucang pendiri perguruan Guntur Geni. Gila, tetapi itu dapat dimengerti. Menurut gelar lahiriah, sebagai seorang manusia tidak akan dapat hidup sampai ratusan tahun. Gagak Wereng termangu-mangu sejenak, namun ia pun bertanya dengan ragu-ragu. Kiai, sebenarnya lah bagiku, bagi murid dari perguruan Guntur Geni sendiri, merasa selalu dihadapkan pada sebuah teka-teki. Kami tidak pernah dapat mengatakan dengan pasti apakah Kiai Sekar Pucang itu masih ada atau Guntur Geni mempunyai guru yang nunggak semi bernama Sekar Pucang pula. Gila, desis orang yang dipanggil Kiai itu. Seharusnya kau tidak bertanya demikian. Kiai Sekar Pucang adalah orang yang tidak berhubungan dengan waktu. Ia telah berhasil melepaskan dari peredaran massa, sehingga ia tidak terikat lagi oleh geseran hari, bulan, dan tahun. Maksud Kiai, kau memang dungu. Kiai Sekar Pucang tidak akan pernah mengalami masa akhir dari hidupnya karena umur. Berapa ribu tahun sekalipun, ia tidak akan merenggut nyawanya. Ia akan hidup sepanjang zaman. Seandainya ia hanya berhadapan dengan tahun-tahun dan bahkan abad. Aku tidak mengerti, Kiai. Wereng, aku adalah murid yang terdekat saat ini. Aku tidak dapat mengatakan siapakah muridnya yang terdekat 100 tahun yang lalu, karena umurku belum 100. Karena itulah, maka aku adalah orang yang paling banyak mengetahui mengenai dirinya. Bukankah aku sudah pernah dan berkali-kali memberitahukan kepadamu bahwa Kiai Sekar Pucang harus mengurung diri dalam tempat terasing dan terahasiakan? Iya Kiai. Namun karena itulah, maka timbullah pertanyaan di hatiku ketika aku mendengar kata-kata orang yang menyebut dirinya murid dari perguruan Kumbang Kuning itu. Kau sudah terpengaruh olehnya. Memang Ajar Sukanti tidak mampu melepaskan dirinya dari sentuhan waktu, sehingga pada umur 80 tahun lebih sedikit, ia sudah meninggal karena sakit. Hei, Gagak Wereng, ternyata betapa tinggi ilmu Ajar Sukanti, namun ia harus mengalah melawan umurnya. Dan hal ini tidak akan terjadi atas Kiai Sekar Pucang. Tetapi kenapa justru Kiai Sekar Pucang harus berada di tempat yang tertutup dan rahasia? Gagak Wereng, setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Karena kau murid Guntur Geni yang sedang dicekam oleh keraguan-raguan, maka kau boleh mengerti serba sedikit, juga sebagai imbalan kesetiaanmu. Meskipun hampir saja orang dari Kumbang Kuning itu merenggut nyawamu. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu katanya, dengarlah, Kiai Sekar Pucang bukannya orang yang tidak dapat mati. Ia hanya dapat membebaskan diri dari perjalanan waktu. Karena itu, agar ia tidak terbunuh karena sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, maka ia selalu mengasingkan diri. Jelasnya, Kiai Sekar Pucang belum berhasil memecahkan ilmu kekebalan yang sempurna. Karena itu, maka bagaimanapun juga masih ada kemungkinan untuk membunuhnya. Itulah sebabnya ia harus mengasingkan dirinya.
Waktunya sepenuhnya dipergunakannya untuk memecahkan ilmu kebal dengan sempurna. Sudah berapa tahun Kiai Sekar Pucang itu mengasingkan diri, Kiai? Aku tidak ingat lagi. Waktu itu aku berguru pertama kali. Aku masih sempat mendapat tuntunan langsung dari beliau. Kemudian perlahan-lahan ia membiarkan aku menyempurnakan ilmuku sampai pada satu tingkatan bahwa aku berhak untuk menggantikannya, memberikan ilmu kepada adik-adik seperguruanku, kepadamu, kepada yang lain-lain, murid-murid Kiai Sekar Pucang yang belum pernah melihat wajah gurunya. Orang itu termenung sejenak. Lalu katanya, namun pada suatu saat, jika ilmu itu sudah dipecahkannya, kita semua akan menjadi orang-orang yang kebal. Perguruan kita tentu akan menguasai seluruh tanah Majapahit yang telah jatuh itu. Bahkan dengan kekuatan yang tidak terkalahkan, kita akan bergerak terus ke ujung bumi. Gagak Wereng mengangguk-angguk. Meskipun masih ada berbagai keraguan-raguan di dalam hatinya, namun ia tidak bertanya lagi. Ia menganggap bahwa untuk sementara keterangan itulah yang paling baik baginya. Dengan demikian ia masih mempunyai kiblat arah berburu jika ia sudah kehilangan kepercayaan tentang Kiai Sekar Pucang yang belum pernah dilihatnya itu. Maka ia akan kehilangan ikatan dan merasa dirinya terlepas dari sarangnya perguruan Guntur Geni. Nah, kau beristirahatlah baik-baik. Kita harus segera kembali ke Karangmojo. Rahasia istana itu memang sudah diketahui oleh perguruan Kumbang Kuning dan mungkin juga Cengkir Pitu, sehingga kedatangan Kuda Rupoko memang harus dicurigai. Apakah aku harus ikut kembali? Kau sudah banyak mengetahui tentang Karangmojo. Meskipun tubuhmu belum pulih kembali, kau harus ikut. Jika kita menemui kesulitan di perjalanan, kau tidak usah ikut campur. Kau akan dilindungi oleh saudara seperguruanmu. Baiklah Kiai, tetapi kapan kita akan berangkat ke Karangmojo? Segera. Yang penting adalah bangsawan itu terlebih dahulu. Kita tidak langsung berada di padukuhan itu sendiri. Kita akan berada beberapa ratus tonggak dari istana itu. Di atas bukit kecil yang banyak terdapat di sekitar Karangmojo. Tentu tanpa diketahui baik oleh Kuda Rupoko ataupun oleh orang-orang dari Kumbang Kuning. Kita akan tinggal di bukit itu. Kita melihat perkembangan keadaan. Gagak Wereng tidak bertanya lagi. Rasa-rasanya malas sekali ia untuk kembali lagi ke Karangmojo. Di padukuhan itu, ternyata terdapat beberapa pihak yang akan saling berbenturan. Namun Gagak Wereng tidak akan dapat ingkar. Orang-orang berjanggut dan berambut putih yang bernama Kiai Paran Sanggit itu adalah wakil dari gurunya yang belum pernah dilihatnya. Karena itu, maka ia pun mempersiapkan dirinya pula untuk kembali ke daerah yang nampaknya sedang menjadi pusat perhatian dari beberapa pihak dengan maksud dan tujuan yang sama. Gagak Wereng, jika orang dari perguruan Kumbang Kuning berbenturan lebih dahulu dengan orang-orang dari Cengkir Pitu, maka keduanya akan menjadi lemah. Kita akan datang kemudian membinasakan keduanya sama sekali. Agaknya yang telah terjadi adalah suatu kesalahan, bahwa kitalah yang telah berbenturan lebih dahulu, sehingga orang Kumbang Kuning itu ingin memanfaatkan keadaan. Meskipun pada mulanya ia membantu orang-orang Cengkir Pitu. Agaknya memang demikian Kiai. Tetapi saat itu kami tidak mengetahui bahwa ada orang-orang dari Kumbang Kuning yang hadir di padukuhan Karangmojo. Dan kami pun tidak tahu bahwa kedua bangsawan itu adalah murid-murid dari Cengkir Pitu. Baiklah, kita harus memanfaatkan pengalaman itu. Dan kita akan datang tidak hanya dengan 3 orang, tetapi 6 orang seluruhnya yang berada di sini
harus mendekati Karangmojo. Kita akan bergerak di malam hari dan memilih tempat yang jarang sekali didatangi oleh gembala-gembala dari Karangmojo dan sekitarnya. Semua bekal makanan akan kita bawa. Baiklah Kiai, mudah-mudahan tubuhku pun segera pulih, sehingga aku tidak hanya sekedar beban saja, tetapi setidak-tidaknya aku akan dapat melindungi diriku sendiri. Ternyata orang-orang dari perguruan Guntur Geni yang dipimpin langsung oleh Kiai Parang Sanggit itu tidak menyia-nyiakan waktu. Yang mereka lakukan adalah tugas yang berat dan besar. Karena itu, maka semua harus dilakukan dengan taruhan yang paling besar, yaitu kehadiran Kiai Parang Sanggit yang merupakan murid terpercaya dari perguruan Guntur Geni. Sedang pimpinan tertinggi yang mereka sebut dengan Kiai Sekar Pucang sama sekali tidak pernah menampakkan diri, bahkan juga kepada murid-murid yang terpercaya. Selagi orang-orang dari Guntur Geni mulai dengan persiapan perjalanannya menuju ke sebelah bukit di dekat istana kecil di luar padukuhan Karangmojo itu, maka jauh dari daerah Pegunungan Seribu, seorang pertapa sedang duduk menghadapi satu-satunya muridnya. Seorang pertapa yang cacat kaki dan tangannya, sehingga secara badaniah ia mengalami banyak kesulitan. Untuk bergerak ia harus berjalan dengan tongkat, setapak demi setapak. Tangan kirinya mengalami cedera dan hampir tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun demikian, dari wajahnya masih tetap memancar cahaya kebesaran jiwa dan kepribadiannya. Sepasang matanya yang tajam menyimpan pertanda bahwa banyak ilmu yang dikuasainya. Ilmu kanuragan, kajiwaan, bahkan ilmu kasusastraan. Namun karena cacat badannya, ia tidak lagi mampu berbuat banyak dalam hal kanuragan. Itulah sebabnya maka ia bertempat di tempat terpencil di ujung jurang di lereng Gunung Merbabu. Di hadapannya, seorang anak muda duduk bersila sambil menundukkan kepalanya, menunggu perintah apa yang harus dilakukan. Namun agaknya sikap gurunya kali ini agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Namun kesempatan bagi muridnya untuk mengenal lebih dekat. Bahkan sekali-kali pertapa yang cacat itu masih juga sempat bergurau, tidak saja dengan muridnya, tetapi juga dengan orang tua muridnya itu. Tetapi kali ini, gurunya nampak bersungguh-sungguh, sehingga karena itulah timbullah perasaan aneh di hatinya, sehingga dadanya menjadi berdebar-debar. Panon Supo, panggil pertapa itu. Anak muda yang duduk di hadapannya mengangkat wajahnya perlahan-lahan. Terdengar suaranya ragu. "Ya guru, di manakah ayahmu? Beberapa hari ini ia tidak berkunjung kemari." "Agaknya ayah berada di sawah guru. Hujan di lereng gunung membuat arus air menjadi deras. Ayah harus menjaga agar air itu tidak merusak batang padi yang baru ditanam." Gurunya mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Panon, jika ayahmu tidak berkeberatan, aku akan menyerahkan satu tugas yang berat bagimu. Karena itu, aku ingin berbicara dengan ayahmu." Panon menjadi semakin heran. Dengan bimbang ia bertanya, "Guru, bukankah selama ini ayah menyerahkan segala-galanya kepada guru? Aku pun merasa berbahagia jika guru telah mempercayakan satu tugas bagiku. Aku rasa ayah pun demikian juga." Tetapi gurunya menggeleng. Katanya,
Tetapi tugasmu kali ini akan sangat berat. Karena itu, aku harus berbicara dahulu dengan ayahmu. Kau adalah anak laki satu-satunya. Tentu kau merupakan harapan bagi masa depannya. Panon bertambah heran, tetapi karena gurunya yang bersungguh-sungguh, ia tidak berani bertanya lagi. Baiklah guru, aku akan pergi sejenak memanggil ayah. Tidak terlampau tergesa-gesa. Jika pekerjaan di sawah belum selesai, biarlah ia menyelesaikannya. Nanti jika ayahmu sudah selesai dan beristirahat barang sejenak, biarlah ia datang kemari. Panon mengangguk dalam-dalam, lalu ia pun bergeser sambil berkata, "Baiklah guru, aku akan menyampaikannya." Perlahan-lahan Panon meninggalkan gubuk terpencil di luar padukuhan. Gubuk yang dibuat oleh ayah Panon di pinggir lereng yang curam. Tetapi tempat itulah yang telah dibangun oleh Pertapa itu untuk tinggal. Ia dapat hidup menyepi, tetapi tidak terputus hubungannya sama sekali dengan kehidupan yang wajar. Meskipun ia tidak dapat hadir dalam kehidupan yang demikian karena cacatnya. Sepeninggal Panon, Pertapa itu merenung sejenak. Dipandangnya pepohonan perdu di luar gubuknya. Warna hijau yang segar mengkilap disentuh oleh sinar matahari. Di kejauhan, terdengar suara burung berkicau bersahut-sahutan sambil berloncatan di dahan pepohonan. Pertapa itu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terkenang masa lampaunya yang panjang dan penuh dengan gejolak kehidupan. Sehingga pada suatu saat ia telah terlempar di tempatnya yang sekarang. Benar-benar terlempar seperti arti katanya. Ia terlempar dari atas tebing dan berguling jatuh ke dalam jurang. Pertapa itu mengerutkan keningnya ketika kenangannya membentur pada masa-masa ia tidak sadarkan diri, bahkan serasa bahwa ia memang sudah mati. Tetapi tiba-tiba Pertapa itu terkejut ketika ia mendengar langkah kecil mendekati gubuknya. Sejenak kemudian muncullah seorang gadis kecil di depan pintu. Gadis kecil yang sudah dikenalnya dengan baik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus. Kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.